Ya, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya Natalis Ransi dalam acara Bincang Santai. Ya, hari ini Minggu, ya, tanggal 28 Juni 2020. Jadi masih dalam rentang waktu kami melaksanakan KKN tematik tahun 2020 dengan mengusung tema Sistem Informasi Geografis. Sistem Informasi Desa Terintegrasi. Ya, itu adalah judul kami, di mana lokasi kami pilih adalah di Kabupaten Buton Tengah, lebih tepatnya di Kecamatan Gu untuk beberapa desa di sana, di mana sekali video yang akan kita rekam ini menjadi salah satu. Oh baik, ini sudah bergabung dengan kita, ya. Sudah bergabung dengan kita seperti janji kita. Janji kami adalah beberapa saat lalu kami akan menghadirkan, ya, salah satu budayawan yang melalui tulisan, melalui blog, melalui beberapa media ini secara konsisten melakukan riset-riset, kemudian ditulis dan disajikan dalam berbagai macam tulisan, ya, berbagai judul. Baik, saya coba menyapa, mudah-mudahan audionya bisa. Halo, selamat malam, Bang Yusri. Selamat malam, Pak Natalis. Siap. Ini kita sudah tepat di pukul 20.00 seperti janji kita, bahwa hari ini, di hari Minggu ini, nah, kita berdua mencoba berbagi cerita, berbincang-bincang santai mengenai topik keragaman dan keunikan budaya di Kabupaten Buton. Saya akan memperkenalkan, tapi singkat saja, agar nanti Pak Yusri, Bang Yusri, jadi kita panggil Bang Yusri aja ya. Siap. Bang Yusri, supaya memperkenalkan diri, nanti saya berikan waktu. Saya akan memperkenalkan singkat saja. Beliau ini adalah salah satu budayawan yang dimiliki oleh daerah kita Sulawesi Tenggara, tentu saja dengan konsen beliau akhir-akhir ini kalau melihat entah itu blog, kemudian tulisan-tulisan di media sosial, kemudian juga di YouTube, di akun channel beliau ini sedang konsen untuk beberapa hal yang berhubungan erat dengan budaya. Ya. Bagaimana itu nanti kita akan coba sebentar korek sedikit, siapa tahu ada yang belum disampaikan di tulisan ataupun belum ada di YouTube, kita bisa dapat bocoran-bocoran. Ya, oke. Untuk efisienkan waktu, kita sekali lagi berjanji tulisan di media sosial. Ini apa? YouTube, di akun channel beliau ini sedang konsen untuk beberapa hal yang kita 60 menit atau 1 jam ke depan kita akan diskusi. Saya memberikan dulu untuk membuka diskusi, silakan Bang Yusri untuk menyampaikan pengantar ataupun inspirasi supaya kita membuka diskusi atau bincang santai. Waktunya saya persilakan Bang Yusri. Mungkin audionya perlu diaktifkan audionya. Oke, siap. Oke, sudah kedengaran? Sudah sangat siap. Bagus. Baik. Terima kasih Pak Natalis, selamat malam semuanya. Tadi Pak Natalis sudah mengenalkan sedikit mengenai saya ingin menambahkan ya biar lebih jelas karena berbicara itu kan kita harus jelas ya. Saya bekerja di kantor bahasa Pak Natalis sebagai pengkaji bahasa di sana, dan aktivitas saya adalah memang sekarang sedang dalam kegiatan ekspedisi budaya. Saya berkeliling ke setiap daerah ya di Buton, di seluruh Pulau Buton, karena saya merasakan sesuatu yang mendesak
untuk kita mengumpulkan narasi-narasi sejarah budaya langsung dari daerah, dari setiap daerah di Buton. Kita selama ini sudah memang mempunyai beberapa buku sejarah dan kebudayaan Buton, tetapi menurut saya umumnya buku-buku itu masih mengambil sumber dari arus mainstream, ya, dari pusat, karena memang yang punya dokumentasi tertulis, ya, naskah dan yang lain-lain itu hanyalah di pusat, di Keraton Kesultanan Buton. Mungkin sebagai pengantar, kita di Buton Tengah, ya, belum ada satu buku pun yang menurut sejauh yang saya tahu terkait sejarah dan kebudayaan Buton Tengah, ya. Padahal kekayaan kita sebenarnya di daerah itu adalah soal keragaman budaya dan kekayaan sejarah. Itu yang saya kira mendesak dan penting untuk kita lakukan semacam identifikasi dan pemetaan situs-situs peninggalan leluhur kita. Kita punya banyak tradisi, kita punya banyak ritual di sana yang kalau itu sudah bisa kita petakan, maka saya membayangkan sebuah aktivitas berkebudayaan yang ramai. Paling tidak kita bisa menyelenggarakan satu event kebudayaan itu 1 kali setiap bulan, dan saya membayangkan orang-orang akan datang di sana, membawa uangnya, membelanjakannya di sana, sehingga kemudian itu juga akan membuat gerak ekonomi hidup di sana. Saya kira sebagai pengantar saja dulu itu bisa nanti kita mengembangkannya pada mungkin sesi diskusi, ya. Ya. Iya. Saya kembalikan ke Pak Natalis. Iya, terima kasih sekali Bang Yusri. Ini niatan tulus dan suci dari Bang Yusri. Ternyata Bang Yusri ini juga salah satu penggiat dari kantor bahasa kita. Jadi yang belum familiar dengan kantor bahasa, ternyata ya kita itu punya kantor bahasa, ya. Betul. Punya kantor bahasa. Yang khusus ya mungkin ya memang namanya bahasa, tetapi paling tidak. Ya, terima kasih sekali Bang Yusri. Ini ya paling tidak paling tidak kantor bahasa tadi mewakili kajian-kajian budaya lain, ya, seni, kemudian tari ataupun apa yang lain, seni musik, karena saya mengikuti blog maupun YouTube dari Bang Yusri, kan tidak hanya hampir semua dikaji, dari tari, ya, kemudian seni musik sampai situs-situs sejarah, begitu, sangat luar biasa. Nah, Bang Yusri, kalau boleh tahu yang sudah menjadi yang sudah dikaji sekarang sudah berapa berapa objek atau berapa apa disebut lebih tepatnya kira-kira, dan targetnya itu sampai tahun ini berapa terrealisasi kira-kira, Bang? Ya, kedengaran suara saya, Pak. Baik. Sebenarnya kita sedang ada agenda untuk menulis sebuah buku, ya, mengenai ensiklopedi sejarah dan kebudayaan daerah. Makanya sekarang kita sedang ekspedisi budaya, kita namai. Dan terakhir untuk wilayah Buteng itu beberapa tempat yang sebelumnya sudah saya identifikasi, itu sudah saya datangi, sudah datanya saya kumpulkan. Tinggal memang ke beberapa situs yang belum sempat kita datangi, karena selain lokasinya yang cukup jauh untuk diakses, berjalan kaki, minggu kemarin itu cuaca tidak memungkinkan karena hujan, jadi tidak memungkinkan untuk kita ke TKP, ke lokasi.
tetapi narasi sejarah dan kebudayaan setiap tempat itu sudah kita kumpulkan. Memang modalnya ya, sudah ada. Data sudah ada, kita sudah punya data, tetapi objek situs itu kan memang penting dan perlu kita datangi, karena itu kita akan mengonfirmasi narasi yang disampaikan secara lisan itu terkait dengan bukti-bukti fisik situsnya. Misalnya pada sebuah tempat, ya, itu kita menemukan cerita mengenai ada satu batu yang menjadi tempat berkumpulnya dulu perangkat adat. Ya. Ada satu tempat, ada batu yang pipih di situ. Itu kita menemukan narasinya di toko-toko adat di kampung. Untuk membuktikan validitas narasi itu, kita harus meng-cross check langsung misalnya ke benteng tempat narasi itu disampaikan. Betulkah misalnya ada batunya, bentuknya seperti apa? Apakah seperti yang diceritakan? Apakah di situ ada air? Yang menarik, ya, karena bahasan kita malam ini lebih mengarah ke daerah Buton Tengah, ya, daerah asal kita semua, ya. Ada banyak sekali situs dan narasi sejarah yang tidak pernah sebelumnya kita dengar. Ini baru saya dengar juga. Ternyata kita punya banyak benteng. Jadi kalau tagline daerah itu sebagai negeri seribu goa, justru saya merasa sebenarnya adalah negeri seribu benteng. Karena ada banyak sekali benteng yang memang belum tereksplor. Banyak sekali. Bahkan ada beberapa makam misalnya. Ada beberapa makam yang makam-makam itu adalah tempatnya orang-orang yang dulu punya posisi tinggi di kerajaan. Misalnya ada Raja Manguntu, kita punya. Misalnya ada Sugi Manuru, ada Sugi Laende, ya. Itu kan orang-orang yang dulu bukan orang sembarangan. Mereka lah yang menjadi semacam founding fathers, semacam orang-orang hebatnya kerajaan Buton Muna di masa lalu. Dan sebagian dari mereka ternyata ada di daerah kita. Karena kan saya baru juga mengeksplornya sekarang karena memang baru menemukan informasi datanya, sehingga kemudian saya turun cross check, ya, dan ternyata betul. Saya tidak hanya cross check ke bagaimana narasi cerita lisan kelompok-kelompok adat di sana, tetapi bahkan terhadap beberapa situs makam itu saya datangi, saya merasa bahwa memang inilah makam yang mungkin sesuai dengan yang dituturkan oleh para tokoh adat di sana. Ya. Iya. Baik. Menarik sekali, kita sudah di menit 12 tanpa terasa lagi. Jadi begini, teman-teman juga ada, ini kita sapa dulu sebelum saya ada beberapa yang mau konfirmasi. Kita sapa dulu. Terima kasih yang sudah like. Ini tiba-tiba kita baru live sudah beberapa yang langsung nonton. Ini terima kasih sekali yang sudah mulai menonton acara kami secara live. Juga kepada yang mau bertanya silakan di kolom komentar kami siapkan. Kami untuk saat ini belum membuka ruang diskusi Anda secara langsung. Jadi kalau ada pertanyaan silakan saja komen di di kolom komentar di Facebook Live kami. Ya, saya sapa dulu sebelum lagi, ya. Saya sapa dulu 4 komentar. Ya, 4 komentar. Yang pertama dari Abid Andi, hadir dari Manado. Oh, terima kasih dari Manado sudah menonton kita juga. Kemudian ada ini Ikhtiar Sidik bertanya, bisa diskusi nggak? Ya, diskusinya lewat Anda, silakan diskusi lewat kolom komentar. Untuk masuk ke Zoom, kami acara ini memang
saya didesain tokoh narasumber utamanya hanya satu. Begitu kira-kira. Jadi sekali lagi acara ini terselenggara berkat KKN tematik yang diselenggarakan oleh Universitas Saleh-Oleo, di mana kami tema besarnya adalah membangun sistem informasi desa terintegrasi, di mana salah satu di dalam modulnya itu ada modul pembelajaran, belajar. Nah, sumber belajar yang kami masukkan adalah konsep Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Mas Menteri. Kami adopsi lewat cara seperti ini, bahwa pembelajaran itu berasal dari mereka yang ahli atau mereka yang peduli terhadap beberapa hal. Malam ini tentu saja dengan budaya dan seni. Pak Yusri, khusus di Kecamatan Gu, khususnya di lokasi KKN tematik kami itu, minggu lalu saya sudah mewawancarai salah satu rohaniawan Katolik yang konsen utamanya beliau ini masuk ke nada-nada asli di sekitaran komunitas di Pulau Muna, khususnya yang di Buton Tengah ini, yang di Lakapera, kemudian di Labasa. Ada dia mengeksplorasi beliau ini Romo Cornel ini aslinya beliau ini dari Maluku tapi besar dan lahir di Raha, sehingga waktu wawancara itu saya sampaikan kenapa Romo ini sampai konsen. Dia bilang ini selain itu saya juga rasa terima kasih saya sudah lahir dan besar di Raha sehingga saya perlu merasa untuk mengembangkan ini. Nah, menyambung itu Bang Yusri sendiri ada konsen di seni musik enggak? Kalau Romo Cornel mengatakan bahwa ciri khasnya itu 3, ciri khas asli, kemudian ada corak Arabik dan ada corak Melayu. Nah, Bang Yusri mengkonfirmasi ini kira-kira bagaimana selama jalan beberapa saat ini? Memang dalam suaranya agak sedikit. Iya. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke, saya tadi terputus dari informasi Pak Natalis sehingga saya hanya menangkap musiknya saja. Apa ya. yang beliau mengatakan bahwa musik yang lahir di situ ada ciri khasnya, ada 3 kawinan, ada corak asli dari daerah setempat, kemudian ada budaya Arabik masuk, ada corak Melayu masuk. Bang Yusri sendiri mengkonfirmasi ini bagaimana tentang khusus di musik? Betul. Saya kira Romo itu betul ya. Paling tidak memang musikalitas kita di daerah terkena 3 pengaruh dari negara itu. Dari Melayu ada kita temukan, dari Arab ada ya. Arab itu biasanya dari lagu ya. Jadi tidak hanya pada iramanya. Kalau kita dengar gambus ya. Saya kemarin waktu ekspedisi budaya juga saya merekam gambus ya, beberapa gambus. Kita akan merasakan betul bagaimana dalam gambus itu ya pengaruh Arab itu begitu kuat. Kalau Melayu ya, itu di daerah kita itu kan ada tradisi yang namanya berdongeng ya. Dan saya sudah mengumpulkan banyak dongeng itu di daerah, dan kita sudah memilah mana yang terkena pengaruh dari Melayu. Itu banyak sekali dongeng-dongeng dari Melayu yang dulu sekarang sudah terhenti itu kegiatan seperti itu. Dongeng-dongeng itu biasa dipentaskan dengan iringan musik yang juga Melayu sekali. Diiringi jadi khas Melayu pada pada naik turun nada lagunya itu sangat Melayu.
Arab ya, saya melihatnya lebih pada gambus itu. Jadi ada irama khas Timur Tengah ya. Kita bisa langsung menangkap pada setiap musik gambus. Itu juga memang berbeda ya, setiap pada khususnya yang berjenis gambus ini kan berbeda. Kalau di istana ya, Kak Banti itu, kalau kita mengenalnya kan Kak Banti. Iya, Kak Banti. Kak Banti itu tidak bermusik. Jadi hanya nyanyian tok. Itu ranah istana. Kita sering dengar lombe. Kalau di daerah kita, di Lombe, di Gu, di Lakudo, Mawasangka, seluruh wilayah Putih, itu kan tidak lagi menjadi bagian dari sudah di luar istana. Sehingga juga musiknya itu Kak Banti itu mungkin hanya terkenai pengaruh istana dalam bentuk syair, pesan-pesan moral. Tetapi mereka sudah memakai media alat musik. Itu kalau di istana tidak. Jadi cirinya kita bisa membedakan, kalau ada orang yang menyanyi tanpa iringan musik, itu berarti ini bagian dari istana. Tetapi kalau yang tidak, ya, kalau dari istana bisa kita melihat seperti Bula Malino, ya. Pak Natalis pernah mendengar nyanyian Bula Malino. Iya. Itu kan nyanyian yang iramanya itu ditentukan dari naik turunnya lagu itu. Jadi iramanya sebenarnya dibentuk justru dari suara kita sendiri, naik turunnya suara itu. Kalau di daerah di luar istana itu lazimnya dengan iringan gambus, rebana. Jadi sangat mudah melihat ciri ya, setiap musik gitu ya. Tetapi bahwa saya setuju dengan Romo ya, betul ya, pengaruh-pengaruh Melayu, Arab, dan kita memang punya ciri sendiri. Tetapi pengaruh dari luar kita juga, dan harmonisasi dari kesemuanya itulah yang membuatnya menjadi menarik menurut saya. Ya. Di situ ada yang boleh digali nanti, tapi nanti kita mungkin nanti suatu saat ketika Bang Yusri ada waktu, kemudian ada Romo ada waktu, nanti kita bisa bareng untuk diskusi. Karena beliau ini memang konsen di yang tadi nada naik turunnya itu beliau sampaikan tidak ada di daerah lain ini nada. Dan cengkokan begini tidak ada daerah linkingan suara. Ibu kemudian nenek 2 atau 3 generasi. Saya masih merasakan ketika kecil ketika dinyanyikan ketika mau tidur itu kan dengan lengkingan yang menurut Romo itu tidak ada di daerah lain, dan ini bisa diangkat ke permukaan sehingga dia menjadi keunikan. Nah, biasanya sesuatu yang unik inilah yang bisa menjadi ikon kan terhadap suku daerah dari sisi musik itu. Jadi sudah mulai lengkap. Tadi ada cagar budaya, situs-situs sejarah coba dikaji oleh Bang Yusri, kemudian kita juga korek-korek sedikit tentang seni musik dan lain sebagainya. Mungkin kalau dari tari, beberapa saya melihat tulisan Bang Yusri kan ada mengarau, lebih tepatnya seperti apa Bang Yusri bisa jelaskan, dan dari segi tari itu, tarian yang menjadi ciri khas di sana kira-kira. Tari ini menurut saya menarik ya. Mungkin Pak Natalis dan kita semua sering melihat orang menari, dan kita bisa tahu asal setiap orang itu dari hanya gerak tarinya. Di Buton ya, itu sangat berbeda dengan Jawa. Jawa itu dalam gerak menari semakin lambat, semakin gemulai, semakin indah. Kalau di Buton tidak. Ya. Jadi di Buton itu, tarian itu diekspresi dengan keriangan-keriangan yang itu memerlukan gerak yang cepat. Ada yang lambat juga. Jadi
mungkin karena posisi kita di tengah antara barat dengan timur ya. Kalau di barat kan, di Jawa itu kan tarinya geraknya slow ya, lambat ya, semakin halus gerakan itu, keindahan tarinya terletak di situ. Kalau di timur ya, kita lihat gimana tari-tari orang timur, orang Papua, orang Maluku, menari cakalele, itu kan harus dengan gerak yang cepat, dengan ekspresi wajah yang semeriah mungkin. Nah, kita di Buton berada di tengah di antara barat dan timur itu. Jadi di daerah ini kita menemukan tari dengan gerak yang lambat sebagaimana di Jawa misalnya. Tetapi kita juga menemukan tari yang meriah dengan gerakan-gerakan cepat sebagaimana tari-tari di timur. Kita punya tari Mangaru misalnya. Ya. Itu kan serupa cakalele di timur. Atau tari perang orang Asmat di Papua. Tetapi kita juga punya Linda, tari Linda ya. Ya, kita juga punya tari Linda yang menuntut penarinya untuk mengambil gerak yang gemulai, selambat mungkin. Jadi kedalaman tari itu diukur sebagaimana semakin kita melambat, disitulah letak kenikmatannya. Ada satu tari lagi ya, yang saya kira menarik ya, yang mempertemukan antara penari lelaki dan penari perempuan. Itu percampuran antara gerak lambat dan gerak cepat. Laki-laki mungkin sebagai semacam karena dia lelaki, maka dia harus menunjukkan kelelakiannya sebagai seorang yang tidak bisa lambat-lambat, harus cepat-cepat. Tetapi perempuan mengambil peran yang sebaliknya. Di tengah gerak lelaki yang cepat, dia harus lambat-lambat. Dan ada tari namanya tari ngibi. Ya. Tari ngibi itu kalau kita lihat kan laki-laki kan seperti ayam itu, ya, merayu betinanya dengan gerakan gitu. Dan si perempuan dia dengan lembut menghindari sentuhan lelakinya. Jadi tari ngibi itu lelaki itu mengiring ya, berjalan memutar, berusaha menyentuh perempuan, tetapi perempuan menghindar dengan gaya yang lembut, gaya yang lambat. Nah, ini menarik. Dan saya kira itu sesuatu yang khas, kita hanya menemukannya di Buton. Iya. Oke, itu luar biasa sekali. Jadi skema kita tadi situ sejarah sudah dibahas. Ya, tidak semua karena kita terbatas oleh waktu, tetapi Bang Yusri sudah memberi bocoran-bocoran. Tentu saja kepada teman-teman yang berada di universitas saat ini atau yang memiliki kajian yang sama bisa saling berdiskusi untuk memperkaya khasana. Intinya adalah siapa tahu ada nilai-nilai kearifan lokal yang masih sejajar sampai saat ini untuk sama-sama kita gunakan sebagai bahan ajar atau apa yang bisa kita, tentu saja untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang mendatang. Baik, tadi sudah beberapa tari terakhir, saya mau ke bahasa sendiri, Bang Yusri. Karena itu adalah, kalau saya tidak salah, basic ilmu dari Bang Yusri di bahasa tentu saja. Betul. Nah, bagaimana Bang Yusri melihat keragaman maupun keunikan bahasa itu sendiri yang boleh tumbuh di sekitar yang sedang dikaji saat ini? Silakan Bang Yusri. Ya, Pak Natalis, memang bahasa ini adalah selain kebudayaan ya, adalah kekayaan kita. Ya. Kita sangat jarang menemukan satu daerah dengan beragamnya bahasanya. Kita di Buton, terutama di Buton Tengah, ya, memang sudah diidentifikasi bahasa-bahasa kita di daerah
tetapi kan sebenarnya kita satu bahasa, hanya beda dialek. Oh iya. Jadi iya. Jadi selama ini kan kita menganggap ya, kita punya banyak bahasa, ada bahasa Gu, ada bahasa Mahasangka. Setiap daerah, setiap kecamatan punya bahasanya sendiri. Ternyata tidak, bahwa kita punya satu bahasa, tetapi dalam banyak dialek. Misalnya kalau di Mahasangka, ya, itu saya ingin memberi contoh apa yang membedakan Mahasangka dengan daerah di Lakapera misalnya, atau di Lombe misalnya, atau di Lakudo misalnya. Kalau di Mahasangka itu fonem ya, huruf T itu berubah menjadi C. Kalau kita di Lakudo, jadi kalau foto kepala itu kita mengucap orang Gu itu sebagai focu. Itu tidak bisa disebut sebagai berbeda bahasa. Ya, teman-teman yang tidak memahami ilmu bahasa mungkin akan menganggap itu sebagai perbedaan bahasa. Tidak, itu hanyalah perbedaan dialek. Kalau kita merujuk ya ke yang sudah dilakukan oleh peneliti Belanda, ya linguis Belanda, Van den Berg, mungkin Pak Natalis kenal ya, Rene van den Berg. Karena beliau sudah sering ke Muna dan pernah ke kampungnya Pak Natalis, pernah ke Lakapera, pernah ke Lolibu, pernah ke Mone. Beliau sudah mengelompokkan bahasa-bahasa di daerah itu, dan saya kira artikel-artikel terkait itu sudah terpublis ya, dan kita bisa membacanya dengan bebas. Apa yang mau poin saya adalah kita tidak memiliki bahasa yang berbeda, tetapi dialeklah yang sebenarnya membedakan kita. Dialek, jadi ya? Kita sebahasa tetapi berbeda dialek. Ya tentu saja faktor-faktor eksternal kadang-kadang seperti apa ya, kondisi geografis begitu mungkin ya mempengaruhi ya, apakah dekat dengan laut karena terlalu bising sehingga harus lebih besar, atau terlalu di pedalaman begitu sunyi jadi lebih lembut dan lain sebagainya. Ini mungkin yang menjadi itu betul. Saya bisa mengetahui Pak Natalis ini tinggal di pinggir laut ataukah tinggal di gunung. Ya, dari logat berbicaranya itu sangat ketahuan. Misalnya orang-orang laut dengan orang di gunung itu dalam dialek logatnya itu memang berbeda. Orang gunung itu lebih pelan, lebih lembut, lebih halus, lebih ayunannya itu lebih terasa. Iya. Beda sama orang-orang seperti saya yang di pinggir laut ini. Memang agak keras, agak kasar ya. Karena lingkungan mungkin yang mengharuskan seperti itu. Kita memanggil orang saja itu seperti berteriak. Tapi kalau di gunung tidak. Kita berbisik saja sudah orang dengar. Jadi memang letak tinggal geografis kita juga menentukan pengaruh ya dalam berbahasa, itu sangat mempengaruhi. Baik, iya. Beberapa lagi, tapi topik besarnya hampir semua kita sudah mulai mendapat pencerahan dari Bang Yusri dari beberapa yang dijelaskan tadi. Saya ini sedikit karena kami dari universitas ini kan mungkin saja ada adik-adik atau dosen atau beberapa yang memiliki konsen. Saya pikir banyak yang memiliki konsen ke sini. Nah, Bang Yusri sendiri kira-kira ketika mahasiswa kami atau ini yang mau kontak beberapa hal ini terbuka untuk melakukan diskusi kepada adik-adik. Iya, saya sangat terbuka dan sangat senang kalau saya
banyak menerima teman-teman adik-adik mahasiswa, ya. Bahkan saya banyak membantu mereka dalam menjelaskan hal-hal yang mereka pertanyakan, ya. Terutama dalam kaitan dengan kebudayaan, bahasa. Banyak teman-teman, bahkan tidak hanya teman-teman dari Sutra, ya, dari luar Sutra, dari mana-mana. Buku terakhir yang sempat saya lihat beberapa postingan Bang Yusri kan tentang ini yang dari universitas luar kita, ya, yang mendalami itu apa namanya, bahasa atau apa kemarin, atau saya salah ini, ya? Yang di mana itu? Yang Bang Yusri sempat memberi apa itu, komentar atau apa begitu. Di buku dari universitas luar Sutra, ya, kontributornya, ya, penyusunnya, ya. Saya lupa yang mana, ya. Yang bahasa itu, bahasa apa? Kumpulan bahasa ke apa itu? Oh iya. Ya, betul. Itu orang-orang barat itu dari teman-teman juga sih sebenarnya. Kita memang pernah terlibat dalam kerja ensiklopedi bahasa-bahasa di seluruh Indonesia, ya. Iya. Dan kebetulan saya diajak untuk melakukan pekerjaan itu di wilayah Sulawesi, khususnya di bagian yang tenggara. Tetapi saya waktu itu hanya terlibat dalam bagian memeriksa apa-apa yang sudah dikumpulkan oleh mereka. Dan memang saya menemukan banyak yang tidak cocok, ya. Mungkin karena orang Barat itu kan selain tidak memahami lingkungan, kan tentu tidak memahami akarnya yang tidak memahami sebenarnya setiap ciri khas bunyi-bunyi, terutama kalau dalam bahasa namanya itu bunyi glotal. Itu memang agak sulit kalau tidak orang yang terkait dengan orang di situ. Misalnya di cia-cia, misalnya cia-cia. Ini cia-cia ini menarik karena cia-cia pinggir laut dengan cia-cia di gunung itu jauh sekali berbeda, ya. Dalam logat orang-orang di gunung itu ciri glotal mereka lebih terasa dibanding yang di laut. Teman-teman dari barat ini, ya, dari luar ini memukul rata sama saja semua itu. Akhirnya kadang-kadang yang seharusnya sebahasa ditulis berbeda bahasa. Jadi ya memang tetap saya kira jalan akhirnya tetap memang harus ada budayawan atau ahli-ahli bahasa yang memang berasal dari daerah setempat untuk selanjutnya bisa memberikan. Saya kira ya. Saya kira itu ya, identifikasi terhadap kebudayaan ini memang dua arah begitu. Menurut saya betul harus ada pelibatan orang-orang lokal, terutama yang terkait dengan subjek penelitian. Untuk semacam konfirmasi setiap data temuan. Karena tidak semua yang sudah kita simpulkan dalam catatan-catatan. Kan kita dalam pengumpulan data bahasa itu kan kita tentu merekam. Dan saya saja misalnya itu akan sangat kesulitan misalnya untuk menyimak setiap kata dari bahasa Thai misalnya di Toraja. Itu karena saya tidak familiar dengan itu. Iya. Tetapi kalau bahasa-bahasa di seluruh Pulau Buton misalnya, itu kan serumpun semua mereka. Jadi kadang-kadang hanya dibedakan oleh ciri glotal itu makna sudah beda. Dan banyak teman-teman bule itu ya menulis itu sama. Saya bilang wah ini sudah salah ini. Dan itu parahnya itu akan menjadi konsumsi nasional bahkan konsumsi global kan? Iya. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang terjadi?
Misalnya di Buton. Ini dalam lingkup Buton saja. Menjadi dibedakan antara bahasa Kaim Bulawa di Siompu dengan bahasa Busoa. Padahal sama saja. Iya, iya, iya. Iya, ini kan kacau. Ujungnya apa? Ujungnya adalah kita menetapkan sesuatu bahasa yang sebenarnya hanya satu bahasa menjadi dua bahasa. Ya. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi ya tentu saja itu juga dibalik motivasi dari Bang Yusri melakukan ini kan perjalanan-perjalanan apa namanya menggali lebih jauh lagi kan, semangat atau motivasi utamanya juga salah satunya karena itu untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi beberapa hal yang sudah ini. Nah, tadi menarik apa namanya mengenai saya kembali ada dongeng tadi, ada dongeng yang ini yang saya catat tebal di catatan saya ini karena kenapa? Karena kalau kita lihat cerita-cerita dunia yang sudah dikartunkan ya, cerita tentang apa itu peri, kalau yang ini kan yang dari produk-produk barat itu kan ada peri atau apalah begitu itu kan kalau kita telisik itu kan sebenarnya juga merupakan dongeng-dongeng yang difilmkan. Dongeng mereka. Nah, kalau saya lihat semakin ke sini, bahkan kami di UHAW itu ada namanya tradisi lisan kalau tidak salah. Betul. Nah, apakah dongeng yang dimasukkan Pak Yusuf tadi itu kurang lebih seperti itu memang ya? Apakah ada peluang untuk juga kita bersama-sama berkontribusi, katakan memfilmkan dia kah atau apa sehingga menjadi konsumsi anak-anak kita? Karena saya sendiri waktu kecil itu dongeng-dongeng banyak sekali di saya. Tapi ini adalah tuturan langsung dari nenek ataupun ibu saya itu ketika kecil. Yeah. Ada dongeng-dongeng yang sampai saat ini juga ya kalau dipancing sedikit saya pasti mengingat kembali betapa kuatnya itu memori kita untuk mengingat hal-hal yang seperti itu. Nah, saya kira dengan media digital saat ini memungkinkan kira-kira kiat-kiat dari Pak Yusri ini melihat ada peluang ini supaya saya kan dari sisi ilmu komputer ini sebenarnya. Bisa itu suatu saat bisa kita kolaborasi walaupun Bang Yusri dari bahasa, saya dari ilmu komputer yang kalau dari ranah ilmu pengetahuan saling barat dengan timur tetapi kan bisa berada di tengah-tengah untuk bisa berkontribusi yang sama. Bagaimana Bang Yusri melihat ini? Sebenarnya itu sudah klop ya. Pak Natalis, bagian komputerisasinya saya bisa menjadi bagian yang datanya ya karena saya punya banyak dongeng. Saya merekam dongeng-dongeng ya, di seluruh Pulau Buton. Dan menurut saya film kartun-kartun itu adalah kekayaan Nusantara yang diadop oleh Barat. Oh, begitu. Kita misalnya melihat Mickey Mouse itu kan, tikus dengan kucing itu. Pak Natalis pasti pernah dengar dulu kan, itu menjadi santapan sebelum kita tidur adalah bagaimana kita didongengkan kucing dengan tikus. Kita begitu terlena dengan dongeng itu karena subjek ya dan tokoh-tokoh dalam dongeng itu dekat dengan keseharian kita. Kita kucing di rumah tikus kita sering lihat ya. Dan tidak hanya dua tokoh binatang itu. Iya, ada monyet. Yang menarik ini cerita yang banyak juga di kampung monyet itu ya. Ndoke itu. Ini kasihan sekali monyet ini karena dalam narasi dongeng-dongeng kita selalu dia mengambil peran antagonis. Betul. Ya. Semua yang jelek-jelek itu dikumpul oleh dia. Dia diceritakan serakah, rakus, dia sudah makan itu, sudah kenyang perutnya dia simpan lagi di mulutnya itu makanan. Artinya dalam konstruksi narasi dongeng kita, monyet ini menjadi tokoh antagonis. Menjadi tokoh yang selalu
ditempatkan sebagai yang tidak baik. Berbeda kalau kita bawa ke India misalnya. Kita bisa lihat dongeng, kita bisa baca hikayat Mahabharata misalnya. Bagaimana seorang Hanuman ya, yang digambarkan sebagai monyet itu. Tetapi justru dia menjadi tokoh protagonis yang bahkan dia dimuliakan. Ini sebuah semacam kontestasi budaya. Makanya penting ya ada pemahaman konteks budaya. Misalnya begini, di Papua misalnya, ya kan kalau di Papua orang pakai koteka itu kan, itu menunjukkan keberbudayaan seseorang. Kalau di Papua Pak Natalis pakai koteka, itu menunjukkan Pak Natalis sangat berbudaya tinggi. Tetapi akan menjadi sebaliknya misalnya kalau Pak Natalis memakai itu dan kalau jalan-jalan di Kendari misalnya, masuk mall misalnya, kan justru menjadi tertawaan orang. Iya. Ya, jadi konteks budaya itu menjadi sangat penting untuk kita pahami karena akan menentukan bagaimana kita bersikap dan berperilaku. Dongeng-dongeng kita banyak sekali, terutama yang terkait dengan binatang-binatang itu, yang sebagian sudah difilmkan itu, di kartun-kartun itu, saya lihat, waduh, ini dongeng-dongeng kita semua ini. Kita kaya dongeng, kaya sekali kita dongeng. Yang kita tidak punya adalah kreativitas untuk membawa dongeng dalam hayalan, dalam imajinasi itu ke dalam karya seperti kartun-kartun. Mungkin itu menjadi bagian dari tugasnya Pak Natalis. Ya, itu kita. Saya bersedia mensuplai data dongeng. Siap. Terima kasih banyak. Jadi teman-teman, kita sudah di menit 45 dan tadi sangat kreatif sekali cerita-cerita barangkali tentang kebudayaan, keragaman dan keunikan yang ada di Wuton Tengah, ya, yang menjadi objek daripada lokasi KKN tematik kami. Ini ada, kita sebelum saya lanjut lagi, saya coba ini dulu. Siapa yang sudah menonton, ini terima kasih yang sudah menonton live. Itu sekarang di posisi 15 penonton di data saya ini. Terima kasih, dan sudah ada 34 yang lain yang like dan ada 7 komentar serta 4 orang yang sudah melakukan share. Siapa dia 4 orang itu? Coba kita lihat. Oke, ada Muhammad Hajar Akbar, terima kasih sudah men-share video kami. Ada Fadli, yuk nonton, oke. Dan ada Amir Sarlito Womal. Ya, terima kasih sudah melakukan share terhadap acara kami ini. Nah, ada Muhammad Ajar. Belum ada pertanyaan, hanya pernyataan-pernyataan untuk mendukung kita. Salah satunya dari Anto Lamalonda. Nah, ide keren, dongeng difilmkan, kolaborasi yang sangat mungkin. Ya, terima kasih supportnya. Ya, nanti tentu saja ini juga menjadi PR bagi kami. Kemudian ada juga Dewi, masih menyimak. Oke. Mana nelfon aja sih di rumah. Kemudian ada juga Hajar Akbar, serupa. Oke, terima kasih banyak Muhammad Hajar Akbar. Ya, tentu saja sekali lagi acara ini kami buat sebagai akan direkam di Facebook dan terekam di Facebook, dan akhirnya nanti akan disimpan sebagai pustaka, sebagai library, bahan-bahan pustaka untuk teman-teman kita di desa, karena ini akan dipublish melalui sistem informasi desa terintegrasi yang coba kami bangun pelan-pelan dari tim kami, tim KKN tematik, khususnya dosen-dosen yang ada di informatika dan ada di ilmu komputer untuk membantu di situ. Baik. Nah, ini rupanya yang like terlalu banyak sehingga saya tidak bisa membacakan satu persatu. Saya beberapa saja. Terima kasih kepada Fadli, Alita Maregoreti, Abid Zara, ada Ferdinandus Arisa Putra, Suban Laode yang sudah melakukan love, terima kasih. Ada Siti, ada Dewi, ada Lani dan teman-temannya sudah banyak yang like. Terima kasih, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Intinya bahwa oke, yang love. Kalau begitu yang love. Yang love saja ya.
Ada Suban, ada Anto, ada Valeria, ada Nadzir Hamid, ada Zaitun, ya, ada Imfa, dan terakhir ada Momo. Terima kasih sudah memberikan cintanya atas video ini. Terima kasih sekali lagi. Baik, kita mau masuk ke 10 menit terakhir diskusi atau bincang-bincang santai kita malam ini. Mungkin tadi sebanyak 50 menit sebelum ini bagi beberapa orang terlalu berat mungkin diskusinya. Tapi di 10 menit terakhir ini kita coba kasih slow, kasih santai saja. Saya berikan kesempatan Bang Yusri untuk mengutarakan kira-kira harapan besarnya atau supaya berbagi mimpi bersama kita, apa kira-kira Bang Yusri, supaya kita juga dalam setiap langkah sebagai junior ini melakukan hal-hal yang seyogyanya itu seiring sejalan dengan yang Bang Yusri sedang lakukan. Apa kira-kira yang mau disampaikan kepada kita? Iya, terima kasih Pak Natalis ya, karena ini menjadi konten yang ditonton oleh adik-adik mahasiswa ya, yang mungkin sedang turun lapangan untuk KKN. Maka menurut saya menjadi penting tadi soal pemahaman kebudayaan. Ya. Tentu saja saya yakin bahwa tidak semua yang turun anak-anak mahasiswa itu adalah orang-orang di sana. Ya. Jadi tentu pemahaman budaya ya, terhadap daerah tempat mereka ber-KKN itu menjadi penting. Apalagi di Buteng. Di Buteng itu sekalipun tidak tampak kelihatan sebenarnya, kita selalu pasti ada sekat setiap daerah. Ya. Misalnya pada daerah barat ya. Kalau ke barat itu kan kita bisa tahu Mawasangka Raya dan sekitarnya. Itu di setiap lokasi juga kita perlu memahami bagaimana persepsi budaya, terutama dalam bersikap. Ya. Pemahaman budaya yang baik itu akan sangat membantu teman-teman mahasiswa untuk dekat dengan warga. Di Katokobari misalnya, atau di Wasilomata misalnya, itu 2 desa yang sampai sekarang aktivitas budaya, ritualnya masih sangat kuat sekali. Sehingga bagi setiap mahasiswa, itu seharusnya mereka ada semacam syarat bahwa pemahaman tradisi, ritual-ritual seperti itu paling tidak sudah ada pengetahuan pendahuluan. Misalnya karya, ya, karya itu pingitan. Ya. Kalau di Gu misalnya, di kampung saya itu kan ada tradisi kamomose, tapi itu sudah lewat kemarin, biasanya setiap kali usai Lebaran. Ya. Ini juga kalau tidak dipahami dengan baik, kita tidak akan justru akan menjadikan kita semacam ada jarak dengan warga yang menerima budaya itu sebagai tradisi tahunan. Kamomose ini menarik ya, karena tidak hanya di sana ada tontonan, ya, tetapi justru sebenarnya di situ ada tuntunan juga. Jadi ada nilai-nilai budaya. Hanya sayangnya tradisi kamomose itu sekarang tidak lagi terlaksana sebagaimana awalnya dulu. Ya. Dia merupakan bagian dari ritual yang namanya karya itu sebenarnya. Jadi yang duduk dalam acara kamomose itu adalah para gadis yang baru turun setelah melalui prosesi karya. Jadi dia masih segar. Ceritanya untuk mereka dipamerkan ke publik. Kalau ada yang menyukai, ya bolehlah dilamar. Ya. Mereka sudah
sudah siap untuk menikah. Di Wasilomata itu ada tradisi kasebu. Itu juga penting untuk teman-teman mahasiswa yang akan ke sana. Karena tradisi itu sekalipun tidak dilaksanakan setiap tahun, ya, setahu saya sekali 2 tahun. Tetapi pemahaman terhadap pengetahuan lokal itu menjadi sangat penting. Karena keberhasilan sebuah kerja lapangan itu tergantung juga dari bagaimana sinergi kita, bagaimana kedekatan kita dengan warga, dan kedekatan itu bisa dibangun dengan bagaimana memahami budaya dan tradisi mereka. Saya mengambilkan contoh diri sendiri, ya. Banyak sekali teman-teman yang merasa terkejut. Kenapa saya begitu mudah mendapatkan informasi itu tidak disampaikan ke orang lain. Saya bisa mengakses bagian-bagian dari yang kepada orang lain bagian-bagian itu tidak diperlihatkan. Misalnya, di Wasilomata kemarin kan sempat saya memamerkan satu benda pusaka. Itu tidak diperlihatkan terhadap setiap orang dan kepada sembarang orang. Misalnya, yang paling sulit untuk kita mencari informasi mengenai sejarah dan kebudayaannya itu di Buton Tengah itu ada 2. Di Bombonawulu, ya, dengan di Wasilomata. Tapi pada kedua daerah itu, dengan pendekatan pemahaman kebudayaan terhadap mereka, saya bisa menembus apa yang tidak bisa dilalui oleh orang lain. Sehingga saya banyak sekali mengumpulkan narasi-narasi yang itu tidak diceritakan ke orang yang lain, bahkan ke penelitian lain. Saya di Wasilomata banyak mendapatkan data, di Bombonawulu banyak mendapatkan data. Bahkan situs-situs yang mereka membatasi orang dari diakses, kepada saya itu diberikan. Di Benteng Bombonawulu misalnya, Istana Daduwali itu terlarang bagi tidak semua orang. Tetapi saya diberi akses ke sana, tentu saja karena itu didahului oleh sebuah komunikasi, dan komunikasi yang baik itu tidak akan terbangun kalau tanpa pemahaman kebudayaan. Jadi penting sekali memahami kebudayaan, terutama pada setiap daerah yang akan menjadi objek untuk kita datangi. Saya biasanya mempelajari dulu. Saya datang ke Lapandewa misalnya, ke Rongi misalnya, ke Sempa-Sempa misalnya, ke seluruh rumpun Lapandewa, ke Wabula. Saya mendapatkan respon positif yang baik. Karena langkah pendahuluan yang saya lakukan adalah bagaimana bertukar informasi mengenai budaya. Jadi mereka merasa bahwa saya datang tidak lagi sebagai orang asing bagi mereka. Saya datang bertemu mereka itu sebagai bagian dari mereka sendiri. Sehingga dalam situasi yang seperti itu tidak lagi ada yang rahasia. Yang rahasia itu kecuali kan dengan orang luar, dengan orang lain, dengan orang asing. Tetapi setiap tujuan di mana saya datang, hal yang paling pertama saya lakukan adalah bagaimana membangun dialog ya, dengan mereka, dan bagaimana memahamkan bahwa berbicara budaya itu harus dibuat sefrekuensi dulu, seirama dulu. Kalau gambus tadi, kalau iramanya tidak dapat, wah itu akan keluar lagu yang sumbang. Iya betul. Iya. Jadi itu tips yang luar biasa tadi. Kata kuncinya adalah
penting kita memahami budaya setempat, lokal setempat untuk kita coba berjalan. Kata yang paling ini tadi bertukar informasi begitu. Jadi informasinya dua arah, tidak hanya kita mengambil, tetapi kita juga boleh menambahkan atau mengkonfirmasi. Kita mendapat begini, kira-kira bagaimana menurut tanggapan di sebelah? Nah, itu mungkin menjadi nanti secara pribadi Bang Yusri ini ada di channel YouTube-nya beliau, silakan dicari saja, search di YouTube ada Bang Yusri, dan nanti akan Anda temukan beberapa video. Begitu juga dengan Facebook beliau ini kalau saya tidak salah ini ada blognya oranggu.com atau apa ya? Betul. Ada oranggu.com itu yang setiap saat beliau tulis sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, tentu saja dengan niatan awal adalah memperkaya khasana budaya kita di Provinsi Sulawesi Tenggara ini, terlebih untuk khasana budaya Nusantara tentu saja. Dengan tentu saja motivasinya adalah apakah ada sisa-sisa atau hal-hal yang kearifan lokal yang boleh kita gali dan kita bisa pakai untuk menghadapi masa-masa kata orang sekarang ini karena era teknologi, era apalah, era sebagainya, tapi kita sebagai orang yang menghormati budaya asli kita sendiri pasti ada kearifan lokal yang boleh kita pegang sehingga dan itu masih sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini. Saya kira itu poin utama juga yang paling penting yang selalu disisipkan dalam setiap tulisan beliau ini. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara ini, Bang. Ya, ini sekali lagi terima kasih kepada yang sudah menonton. Siap. Sebenarnya ada satu mahasiswa yang mau bergabung dengan kita ini, tapi belum ini. Apakah tadi saya salah kirim kode untuk masuk? Tetapi saya juga sudah konfirmasi beberapa saat. Oh, ini masih bisa ikut kapan? Silakan masuk. Jadi saya kayaknya ada salah kirim kode atau salah orang begitu, sehingga ini mahasiswa kita kayaknya tidak masuk, tapi saya sudah mengirimkan linknya, kalau toh bergabung mungkin ada, tapi pasti mahasiswa kita pasti mengikuti lewat live Facebook kita, mengikuti dengan baik diskusi kita malam ini. Tentu saja Bang Yusri tidak menutup kemungkinan kita akan hadirkan lagi dalam beberapa saat ke depan untuk kita kembali berdiskusi. Tentu saja diskusi akan lebih terbuka lagi karena mungkin mahasiswa atau yang lain mau bergabung, kami persilakan. Hanya di awal ini memang kami menghadirkan narasumber itu satu supaya arah atau pencerahannya itu bisa satu arah begitu, bisa dilakukan dengan efektif. Baik, kita sudah di penghujung acara. Sebelum saya tutup, saya tidak menyimpulkan karena Bang Yusri. Oh, ini sudah masuk mahasiswa kita. Berarti Bang, saya izin ini extend sekitar 15 menit waktunya. Siap. Ini Bang. Siap. Oh, iya. Siap. Oke, Siti Ramadhani. Halo, selamat malam Siti Ramadhani. Oke. Sudah tersambung ya, Siti? Ya, Pak. Oke. Tadi sempat nonton di live Facebook? Iya, Pak. Oke, berarti kan sudah mendengarkan yang kita diskusikan. Nah, untuk mempersingkat waktu, Siti Ramadhani, silakan perkenalkan diri dulu, dari fakultas mana, kemudian ada hal-hal yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan kepada narasumber utama kita malam ini, atau beberapa yang mau diceritakan apa yang kamu buat dalam KKN, apa yang kamu rasakan untuk saling berbagi. Silakan, Siti Ramadhani untuk menyampaikan. Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Yusri dan Pak Natalis selaku pembimbing saya. Ya, jadi tadi saya sedikit merangkap bincang-bincang diskusi mengenai kearifan lokal dan pemahaman budaya. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini, Pak, langkah-langkah apa sajakah yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga kelestarian budaya seperti tradisi, karya, pingitan, dan kamomose seperti yang dijelaskan Bapak tadi, terkhusus di Kabupaten Buton Tengah. Ya, terima kasih Pak. Iya, langsung saja Pak Bang Yusri untuk memberikan tips atau yang bisa dibagikan. Oke. Ini pertanyaannya menarik ini karena juga sebenarnya menjadi kegelisahan saya dan kegelisahan teman-teman yang lain ya. Kita
melihat dan merasakan sendiri bagaimana sikap apatis masyarakat kita terhadap kegiatan-kegiatan berkebudayaan, terutama di daerah begitu ya. Seharusnya masyarakat seperti apa? Di 3 daerah yang tadi saya sebut ya, di Wasilomata, Katukubari ya, dan di Womonavulu terutama, itu masih kuat. Ya. Jadi saya tidak meragukan pada 3 daerah itu, karena komuni adat itu masih ada, perangkat adat mereka masih ada, dan pengurus-pengurus lembaga adatnya itu masih dalam tanda petik dipercaya oleh masyarakat. Bayangkan, bahkan dalam urusan yang politis sekalipun, itu masyarakat tidak punya keberanian untuk menentukan sikap politik. Jadi preferensi pilihan politik ditentukan dari ketika lembaga adat pada daerah tersebut mengambil satu keputusan. Misalnya di Wasilomata misalnya, ya, itu masih kuat sekali. Ya. Kalau di tempat yang lain, memang itu kekhawatiran dan kegelisahan saya juga, ya, memang ada semacam sikap yang apatis, tidak peduli, bahkan lebih parah kita cuek saja. Kamamose itu, Kamamose sekarang itu yang ada hanya tontonan saja. Kita tidak lagi melihat ada tuntunan di sana. Padahal tujuan dari yang sebenarnya ritual itu adalah memberi tuntunan. Bukan sekadar hanya tontonan. Kamamose, itu kalau teman-teman menonton acara itu hanya ajang main-main saja. Ya, misalnya, ketika proses namanya Fopanga itu memutari gadis-gadis yang duduk itu kan kadang mereka dilempari dengan yang seharusnya itu kacang dijatuhkan di baskom yang ada di depan para gadis yang duduk. Tetapi kita melihat justru malah dilemparkan ke orangnya yang duduk. Itu kan sudah tidak seharusnya seperti itu. Mungkin itu terkait juga sih dengan karena tradisi itu dilaksanakan tidak sebagaimana lagi aslinya, ya, sehingga orang tidak melihat dalam prosesnya tradisi ini sebagai sesuatu yang sebenarnya sakral. Ya, kalau ada sakralitas di sana, maka orang juga akan segan untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan tradisi. Kamamose itu bagian dari ritual karya. Jadi kalau orang karya, ya, kalau adik mahasiswa ini, kalau orang Buton atau orang Muna pasti tahu karya itu. Itu dulu adalah kewajiban bagi setiap gadis. Dan begitu mereka keluar dari proses ritual seperti itu, mereka akan menari linda. Untuk orang tuanya akan menari namanya batanda. Itu bentuk bagi orang tua adalah gambaran bagaimana mereka menunjukkan kegembiraan bahwa satu kewajiban telah mereka tunaikan dengan mengkarya anak gadis mereka. Terhadap perempuan gadisnya, dia menari linda sebagai bentuk kesenangan bahwa sebuah yang diwajibkan terhadapnya juga telah diselesaikan. Itu tidak kita lihat dalam proses yang terjadi sekarang. Kita hanya melihat Kamamose saja. Padahal Kamamose itu adalah bagian yang serangkai dengan karya dan yang menjadi bagian paling akhirnya. Kalau di Katukubari misalnya, itu ya beda-beda tipis lah, betilah sama Wasilomata.
saya yakin masih cukup kuat sekali di situ. Kalau di yang lain ya, di Lalibo juga masih ya, mau sangka Lalibo, Watorumbe itu saya kira kita masih yang mengkhawatirkan ini adalah daerah-daerah yang merupakan jalur lintas utama ya, yang mungkin karena terkena pengaruh mungkin modernitas ya, sehingga banyak tradisi kebudayaan itu tidak lagi dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak lagi sebagaimana seharusnya, hanya dipotong menjadi diambil bagian akhirnya atau bagian yang awalnya, tidak dilaksanakan secara keseluruhan. Itu yang saya lihat ya, dan memang mengkhawatirkan terutama di daerah-daerah yang mungkin karena merupakan jalur lalu lintas utama seperti di Lapudo itu kan sangat dekat dengan akses ke pusat kota, dan sekarang ya menyedihkan sih kalau menurut saya. Saya kalau nonton Kamu Mose itu bukan malah sedih ya. Karena kita hanya melihat sebuah kekacauan budaya di situ. Kita menyajikan tradisi kebudayaan, tetapi praktek-praktek yang turun dalam beraktivitas kebudayaan di sana tidak menunjukkan sebagaimana orang-orang yang berbudaya. Tetapi bisa kita memaklumi kenapa terjadi seperti itu. Karena tradisi ini tidak lagi dijalankan sebagaimana seharusnya. Jadi orang tidak melihat bagaimana prosesnya, ya bagaimana sakralnya ada di situ sebenarnya. Itu yang terjadi. Iya, begitu ya Siti Ramadhani. Pertanyaannya cukup dijawab tuntas dan lugas oleh narasumber kita. Ya, Siti Ramadhani ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada tadi ada beberapa yang saya sampaikan tadi, misalnya Bang Yusri menilai sebagai sebuah kekacauan tadi, itu juga menjadi tentu saja kita sebagai anak muda, karena mungkin kejadian itu Bang Yusri melihat lebih kepada tingkah yang dilakukan oleh mungkin seumuran dengan kita, Jadi memahami budaya tadi tidak lagi secara mendalam begitu. Yang kita sering kenal sebagai kearifan lokal itu tidak diselami begitu saja, sehingga praktek-praktek yang dianggap biasa ternyata itu mungkin melanggar ataupun tidak sepantasnya dilakukan ya. Tadi ada beberapa kejadian yang menurut Bang Yusri ini sudah seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Nah, sekali lagi sayang sekali memang kita hanya bincang selama 1 jam dan kita masih ada 4 menit. Tadi kita extend 15 menit, tidak apa. Terima kasih bagi Bang Yusri. Ini ada komentar atau pertanyaan yang boleh kita coba bacakan. Yang pertama dari Yanti bagi Bang Yusri. Ini ada komentar menarik jika bisa lebih diekspor tentang khasanah budaya kebutuhan kita. Tidak hanya Posuo atau Harua saja yang banyak diekspor. Saya rasa kajian keragaman bahasa lokal, seni, musik, dan tari, serta dongeng perlu sering diadakan karena banyak pesan moral di dalamnya yang perlu diketahui baik generasi penerus. Oke, terima kasih Ibu Yanti Suwantini. Saya kira mudah-mudahan acara kita ini salah satu juga bisa memicu atau boleh berkontribusi positif terhadap yang Ibu Yanti juga inginkan. Kemudian dari Saifuddin Gani, mantap narasumbernya Pak Yusri. Ya, memang mantap beliau ini. Kami undang karena memang mantap beliau ini. Ya, terima kasih atas supportnya. Juga Lani Muhammad, selalu seru kalau ada Abang Yusri. Ya, memang selalu seru kalau ada beliau ini. Terima kasih. Saya sendiri secara pribadi itu belum ketemu langsung saya dengan Bang Yusri ini. Tidak pernah ketemu langsung. Hanya saya itu adalah silent reader. Saya mengikuti beberapa hal yang disampaikan Bang Yusri di blog maupun di YouTube-nya beliau ini.
Dan terakhir ada Anto Lamalonda. Mungkin nanti ada sesi diskusi bagaimana cara Pak Natalis memvisualisasikan dongeng atau kisah-kisah budaya daerah. Iya, benar. Ya, terima kasih. Ya, memang saya secara spesifik itu ilmu komputer, tapi tidak ke multimedia. Saya itu lebih banyak ke pemrograman. Tapi saya kira ini menarik karena saya tentu tidak harus dari saya, ya. Ada mahasiswa-mahasiswa kita yang begitu kreatif, yang punya panggilan di bidang itu, yang bisa kita ajak. Saya bisa memfasilitasi ataupun sekedar mengarahkan begitu, ya. Misalnya software ini digunakan, begini digunakan dan sebagainya. Tetapi lebih secara teknis, secara ini kebetulan saya tidak mendalami itu. Ya, saya lebih kepada pemrograman tentu saja, bahasa-bahasa pemrograman yang ini, ya. Terima kasih kepada Anto Lamalonda, boleh komentar. Baik. Sebelum saya tutup, saya minta Bang Yusri untuk memberikan kita 1-2 pernyataan pamungkas, pesan-pesan atau apa yang mau disampaikan, kah? Bebas menyapa siapa yang boleh disapa malam ini, silakan. Saya persilakan Bang Yusri. Audionya mungkin, audionya. Siap. Ya. Oke, sudah terdengar? Sudah siap. Oke. Baik, terima kasih ya Pak Natalis. Mungkin ini sebagai closing dari saya. Kekayaan kita di Buton, ya seluruhnya Buton sebenarnya adalah kekayaan kebudayaan, ya, bukan yang lain. Buton itu kaya dengan kebudayaan. Hanya memang kita miskin orang-orang yang kreatif. Ini kita harus jujur menyampaikan. Kalau kebudayaan, ya, dongeng-dongeng, termasuk bahasa, ya, termasuk bahasa, kita kaya bahasa. Tetapi juga kekayaan bahasa itu tidak sebagaimana yang disebutkan banyak teman-teman. Ada di Buton itu katanya banyak bahasanya, ada 72 bahasa. Sejumlah KDY-nya, KDY itu adalah negeri bawahan. Jadi setiap daerah, atau kita sederhanakan, setiap kecamatan itu dianggap sebagai punya bahasa sendiri. Padahal tidak seperti itu. Saya kira kantor kami, ya, kantor bahasa itu sudah menyatakan sebenarnya di Kepulauan Buton itu tidak lebih dari hanya 6 bahasa. Yang banyak itu memang adalah dialek. Kemudian kita kaya soal dongeng, soal tradisi, soal ritual. Itu yang kita sangat sedikit punya orang yang punya kreasi untuk mengeksplor hal seperti itu, ya, memindahkannya dari hanya menjadi dongeng belaka ke sebuah karya yang mungkin kita bisa menyebut sebagai kartun. Ya. Kalau Pak Natalis punya keahlian dalam komputasi, ya, dalam bidang komputer, mungkin sudah harus mulai memikirkan bagaimana memindahkan narasi-narasi dongeng-dongeng yang masih dalam lisan seperti itu dibawa ke piranti komputasi, sehingga orang bisa tidak hanya mendengarkan, tetapi bisa menonton, bisa melihat, ya, menjadi sebuah hiburan yang tidak hanya lagi dilihat dan didengar ketika anak-anak masih mau tidur, ya, kita bisa mengakses, ya, di dunia yang sekarang bergerak cepat, ya, era teknologi yang cepat. Kita bisa mengakses semua itu dengan cepat dan di tempat manapun. Saya sedih, ya, menyaksikan bahkan anak-anak kita sendiri, anak saya sendiri itu lebih banyak menonton YouTube yang barat-barat itu. Saya ya, tetapi saya kira tidak ada pilihan lain, ya. Tidak ada opsi. Kita ini dalam rangka memberikan opsi lain memang kita ini. Ya, saya merasa tidak punya ruang untuk bagaimana memberinya dongeng. Padahal saya punya banyak dongeng, tetapi HP dan laptop mengalahkan saya. Tampaknya gadget lebih menarik
lebih menarik daripada bapaknya begitu. Iya. Koleksi dongeng kan banyak sekali. Ya. Tetapi kita kekurangan orang-orang kreatif ya yang bisa membawa itu ke dalam piranti komputasi sehingga mudah diakses dan mungkin lebih menghibur begitu. Iya, betul. Ya. Ya, saya kira ini memang peluang bagi mahasiswa untuk sudah di-trigger oleh Bang Yusri ini bahwa beliau kata yang tentu saja dengan komunikasi yang baik, tentu saja dengan niatan yang baik pula itu sama-sama support. Adik-adik mahasiswa yang boleh menonton apakah dari jurusan ilmu komputer, informatika atau dari bahasa, mau saling berilmu budaya, mau saling. Saya kira begitu Bang Yusri ya. Siap. Ada terakhir Siti, sapa-sapa dulu teman-temanmu itu yang lagi KKN itu, ya, supaya sesi berikutnya bisa bergabung juga, ya. Ya karena Bang Yusri saya ini kan sebelum melempar ke publik ini sebenarnya beberapa acara ini saya berikan dulu kepada adik-adik mahasiswa siapa yang mau bergabung. Nah salah satunya ini yang berani bergabung ini malam hanya Siti Ramadhani, yang lain katanya masih malu-malu. Hanya nah, sudah nanti kita coba jadwalkan lagi. Silakan Siti Ramadhani menyapa-nyapa teman yang lagi KKN, sekedar menyapa atau memberi semangat. Dan jangan lupa menuliskan laporan karena kita sudah di 2 minggu, berarti 2 minggu lagi. Tentu saja nilai itu nilai itu kan Anda sendiri yang tentukan. Anda bikin laporan yang baik ya Anda ada perlu apa nih? Anda tidak buat laporan ya Anda tidak punya nilai, kan begitu. Siti Ramadhani silakan. Ya. Ya, sudah terdengar Siti, silakan. Audinya sudah silakan. Kepada teman-teman ya, saya untuk tetap semangat menjalani KKN dan ada lagi selain semangat, tetap jaga kesehatan ya. Oh, itu suaranya ini Siti mati suaranya. Ya, silakan. Ya, untuk teman-teman jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan lupa memakai masker, cuci tangan ketika menjalani KKN. Oke. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Oke, terima kasih ya Siti Ramadhani sudah berbagi dengan kita malam ini. Baik, kita sampai di penghujung acara. Minta maaf kami sudah memakai Anda menyita waktu 21 menit dari apa yang kami janjikan, tapi saya kira 21 menit tadi ada inspirasi yang cukup menggantikan waktu kita ya. Terima kasih sekali lagi. Akhirnya acara Bincang Santai kita malam ini saya tutup dengan ucapan terima kasih banyak kepada narasumber dan di kampung kah? Di Kendari? Ya, Pak. Bang Yusri sekarang lagi di kampung, di Kendari atau di mana ini? Besok Kendari, besok. Oh, besok Kendari. Sekarang masih di kampung. Siap. Oke, siap. Ya, jadi saya Natalia Seransi, juga Bang Yusri, juga Siti Ramadhani mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton acara kami, sudah melakukan like dan sudah melakukan share. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di acara bincang-bincang selanjutnya. Dan selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Malam. Ya. Siti Ramadhani, terima kasih ya.